Pemirsa, fenomena perselingkuhan memang marak terjadi dan tidak jarang berbuntut petaka. Lalu apa yang melandasi hal-hal tersebut? Kita akan berbincang dan tanya langsung dengan psikolog Elizabeth Santosa. Selamat sore Mbak Lizzie. Selamat sore, Pandi. Mbak Lizzie, ini kasus perselingkuhan yang berujung dengan petaka sampai menghilangkan nyawa pasangannya sendiri. Ini yang sebenarnya terikat dalam satu hubungan. Apa yang melatar belakangi sampai tega seperti itu? Pandi, kalau kita ngomongin soal masalah rumah tangga, kalau kita tilik lagi ke belakang, ada banyak kekerasan yang dilakukan baik istri ataupun suami dikarenakan masalah cemburu, cinta segitiga itu bisa berujung maut, dan itu nggak cuma kasus ini aja yang tadi Pandi ceritakan, tapi sudah banyak. Dikarenakan memang secara psikologis hubungan dalam rumah tangga atau suami istri itu kan kita sudah menginvestasikan hati, waktu, dan juga kita mengikat janji di depan publik, diterima secara publik. Jadi apapun yang membuat hal itu goyang, goncang, itu juga pastinya menurut saya menarik satu reaksi emosional yang cukup kuat. Oke, Mbak Lizzie, kalau latar belakang kita pisahkan antara latar belakang melakukan perselingkuhan dengan latar belakang balas dendam, marah atau sakit hati dengan perselingkuhan yang dilakukan tersebut. Yang saya tanyakan Mbak Lizzie adalah latar belakang sampai gelap mata sehingga melakukan pembunuhan kepada pasangannya sendiri. Well, susah juga, Fandi, dikarenakan memang setiap manusia itu punya reaksi dan punya sikap agresi masing-masing. Contohnya, kalau memang manusianya sudah banyak represi, merepres banyak amarah, di minggu-minggu sebelum, bulan-bulan sebelum itu, satu kejadian bisa saja men-trigger, menstimulasi suatu reaksi emosional yang lebih besar, suatu agresi yang lebih keras lagi. Tapi tidak semua orang seperti itu, jadi kembalikan lagi kepada satu temperamen dari individu itu, yang kedua dari kasusnya, dalam artian bahwa ceritanya apa, motifnya apa, lalu jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang bisa melakukan suatu perbuatan yang keji dalam hubungan rumah tangga ini. Nah, ini kita kembali ke penyebab selingkuhnya baru, Mbak Lizzie. Kalau yang paling bisa menjadi penyebab seorang istri atau suami melakukan perselingkuhan, apa sebenarnya yang paling banyak atau paling sering, Mbak Lizzie? Paling sering ya, perselingkuhan itu bisa dikarenakan rasa kurang percaya, satu ya, masalah keuangan bisa saja yang terjadi. Ketiga, pastinya ketidakbahagiaan, dan ketidakbahagiaan seseorang itu bisa macam-macam. Satu dikarenakan mungkin satu merasa bahwa tidak diladeni, tidak merasa dicintai, tidak merasa dipuji, tapi banyak banget seseorang untuk bisa membuat satu alasan bahwa dirinya tidak bahagia, jadi mencari pasangan lain di luar pernikahannya gitu. Kalau pengalaman dari saya sendiri, saya lihat banyak klien itu macam-macam sih. Banyak yang bilang bahwa tidak bisa dimengerti, tidak dipahami, dan tidak dicintai oleh pasangan. Nah, ini Mbak Lizzie, banyak juga yang bilang bahwa sebenarnya kuncinya adalah komunikasi antar pasangan. Dengan melakukan perselingkuhan, apakah ini artinya bahwa tidak ada upaya komunikasi antara keduanya? Fandi, bahasa komunikasi itu terlalu klise buat saya, dikarenakan apa? Nggak gampang, susah kalau kita bicara bahwa kuncinya komunikasi, kita juga komunikasi. Tapi komunikasi banyak sekali berujung dengan keributan atau argumen, ya kan? Dikarenakan satu, mungkin tidak memahami konsep komunikasi yang efektif. Kedua, hatinya masih emosi panas tapi bicara, jadi wrong time, wrong place. Yeah. Salah tempat, salah waktu. Jadi kurangnya pemahaman mengenai komunikasi yang efektif antar pasangan itu juga bisa menjadi salah satu pemicu kenapa rumah tangga itu tidak pernah bisa, dalam artian tidak bisa mencari solusi. Nah, ini juga ada yang menarik ketika ada kesempatan untuk melakukan perselingkuhan begitu, Mbak Lizzie. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor utama? Kesempatan. Kalau kesempatan itu sangat subjektif, Fandi. Kesempatan bisa dicari, kesempatan itu bisa datang, ya. Bisa ada wanita cantik datang di tempat kapan saja, tapi ada juga yang namanya kita mencari. Ya, contohnya kebosanan di rumah, jadi cari-cari
main sosial media. Hati-hati gadget, sosial media, cinta lama bersemi kembali itu udah udah tipikal banget begitu. Jadi dengan adanya gadget juga kesempatannya seperti Fandi katakan makin banyak untuk menjalin satu hubungan dengan lawan jenis. Tapi bisa tidak sebenarnya Mbak Lizzy kita katakan bahwa aksi perselingkuhan ini adalah bentuk pelarian atau bentuk balas dendam dengan ketidakbahagiaan atau rasa kurang percaya kepada pasangan tadi? Bisa kita katakan begitu? Fandi, saya tidak setuju kalau dikatakan mengenai masalah balas dendam. Kalau kita nggak bahagia jadi manusia, nggak perlu kita menyakiti orang lain. Paham ya? Jadi pada saat kita tidak senang, pada saat kita nggak merasa dicintai, banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan yang menyinggung orang lain, melakukan perbuatan yang menyakiti, yang melanggar norma, yang terang-terangan memang salah begitu, itu yang menjadi masalah dan itu dibebankan lagi kepada diri sendiri. Jadi alasan apapun itu tidak akan bisa diterima. Oke, Mbak Lizzy, kita tahan dulu. Ini ada informasi seorang suami di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega membacok tangan istrinya hingga putus. Selain membacok tangan istri, pelaku juga memukul kepala korban dengan batu. Kejadian ini terjadi diduga akibat suami terbakar cemburu. Rizky Lila Rosiana, warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban sabetan golok dari suaminya. Sontak, darah berlumuran di lantai kontrakan sang istri. Ironisnya, pergelangan tangan kanan sang istri terputus. Selain melayangkan golok ke tangan kanan sang istri, sang suami memukul kepala istri dengan batu. Belum cerai resmi barangkali. Jadi istrinya ini minta cerai. Suaminya belum menyeraikan dan bahkan informasi korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu. Mungkin ada kecemburuan barangkali. Itu membuat kehilapan pelaku menurut saya. Dalam kondisi kritis, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi guna perawatan intensif. Sang suami kini dalam pencarian polisi dan kasus ini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, Mbak Lizzy, apakah memang dugaan perselingkuhan, sakit hati karena diselingkuhi begitu, apakah memang membuat seseorang gelap mata sampai tega melakukan aksi seperti itu? Kalau menurut saya ini lebih banyak kepada masalah individu, jadi tidak bisa dikaitkan dengan masalah rumah tangga. Kalau saya melihat bahwa banyak sekali pasangan lain yang mengalami hal yang sama, yang istrinya minta cerai, yang ketahuan berselingkuh, tapi masih bisa dengan kepala dingin gitu menyelesaikan masalah, tidak perlu membuat satu kekerasan apalagi sampai membacok tangan dan sebagainya. Saya rasa sih ini nggak bisa dikatakan karena cemburu, memang ada masalah mungkin ya secara kejiwaan, mungkin kalau bisa sih diperiksa aja pelakunya. Oke, berarti tadi Anda katakan masalah perselingkuhan ini masih bisa diselesaikan begitu. Bagaimana cara menyelesaikannya sebenarnya? Fandi, kasus perselingkuhan dan kasus perceraian di Indonesia itu cukup tinggi. Perselingkuhan itu mungkin dikatakan secara statistik banyak sekali kalau Anda lihat gitu ya, dari 10 pasangan 7 pernah melakukan perselingkuhan, baik itu perselingkuhan secara fisik, baik itu TTM alias texting dan sebagainya, baik itu suaminya nonton video porno melihat yang lain, apapun itu bentuk perselingkuhannya itu sering terjadi. Tapi tidak semua berujung maut, tidak semua berujung dengan kekerasan, tidak semua berujung dengan sampai melakukan hal-hal keji seperti itu. Bisa dilakukan, contohnya apa? Biasanya pasangan ribut lalu mereka pisah sementara, lalu mereka melakukan apa yang saya sebut refleksi diri begitu ya, lalu mencoba perlahan-lahan kembali mengambil satu keputusan. Banyak sekali kasus yang saya lihat itu banyak juga pasangan yang pernah melakukan berselingkuh tapi kembali lagi. Jadi nggak perlu selalu berujung dengan kekerasan. Kalau menurut saya yang tadi Fandi katakan atau kasus ini kasuistik banget gitu, jarang saya lihat. Jadi apa yang harus dilakukan Mbak Lizzy ketika pasangan diketahui mengarah pada perselingkuhan begitu, selain amarah yang bisa membuat gelap mata, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah satu, emosi pasti kita udah sampai
diubun-ubun ya. Yang pertama adalah cari pertolongan, ya bisa dari itu pihak keluarga atau teman yang ikut menenangkan diri. Menenangkan karena gimana emosinya harus dinetralkan, apapun caranya. Baik itu Anda datang ke profesional, ke psikolog, ke dokter, atau mau ke keluarga. Lalu setelah itu, setelah emosi netral, baru ambil keputusan, ya, atau bicara baik-baik. Dan ketika bicara, pada saat emosi tinggi, selalu harus ada mediator. Pihak ketiga. Itu dia. Oke, jadi harus ada pihak ketiga sebagai tempat untuk mencurahkan ya keluh kesah begitu. Ya, atau Mbak Lizzy. melerai pada saat pasangan berargumen. Tapi ketika ada tanda-tanda seperti itu, kecurigaan bahwa pasangan kita melakukan perselingkuhan, apakah ada tanda-tanda yang bisa dibaca, Mbak Lizzy? Wow, tanda-tanda perselingkuhan banyak ya, tapi ada juga yang disebut subjektif. Saya melihat bahwa kalau kita punya komunikasi yang baik, tanda-tandanya pasti ada. Misalnya mulai menjauh, itu nomor 1, Andi. Kalau pasangan kita mulai menjauh, biasanya mereka tidak bahagia. Tidak selalu selingkuh, tapi mereka mungkin bisa enggan, bercerita, merasa bersalah, itu 1. Jadi ada jarak di antara, itu nomor 1 bisa kelihatan. Yang kedua adalah mulai sering banyak argumentasi. Kenapa sih argumentasi terus gitu? Nah, saya nggak mengatakan bahwa indikasi ini bahwa semua pasangan itu pasti akan selingkuh, tapi sudah pasti indikasi ini menjadi salah satu indikator kunci utama kenapa bahwa ada masalah di dalam hubungan suami dan istri. Kalau pasangan melihat tanda-tanda yang sudah Mbak Lizzy sebutkan tadi, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung menuding kamu selingkuh ya, atau apa yang harus dilakukan? Kalau saya tentunya pencarian klarifikasi. Nah, pencarian klarifikasi ini yang paling sulit, Fandi. Kenapa pada saat kita tanya, kita bukan untuk menuduh, tapi kita bertanya. Bertanya itu kan harus netral ya, kayak seperti menginvestigasi. Kan beda antara menginvestigasi dengan judgment sama menginvestigasi dengan netral. Itu 1. Yang kedua, selalu ada mediator juga, ada pihak keluarga yang membantu, menenangkan. Karena pasti ini escalate. Escalate itu artinya emosi itu pasti akan tambah tinggi. Nah, perlu ada mediator. Yang cuma saya juga mau pesankan juga, Fandi, adalah tadi mengenai kasus kita yang pertama, yaitu adalah membawa misalnya kameramen atau membawa publik. Hati-hati, itu dia. Jadi hubungan keluarga itu ada baiknya juga. Kita lihat apakah pantas untuk dipublikasi atau pantas kita selesaikan secara pribadi dan rahasia. Oke, Mbak Lizzy, ini ternyata selingkuh juga tidak hanya berujung kekerasan, tapi juga selingkuh bisa berujung pada perceraian. Angka perceraian di Kota Semarang misalnya mengalami kenaikan, yaitu fase Maret hingga bulan Mei tercatat 533 kasus perceraian. Sedangkan di Sumedang, Jawa Barat lebih dari 2.000 warga ajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Semarang, Jawa Tengah mencatatkan dari awal Januari hingga Juni 2020, jumlah permohonan cerai mencapai 1.586 pemohon. Bahkan pada periode Maret hingga Mei, jumlah perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Setiap hari Pengadilan Agama Semarang sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Semarang, angka perceraian di Semarang pada bulan Maret terdapat 210 kasus, bulan April 226 kasus, dan sempat menurun pada bulan Mei di angka 98 kasus. Kemudian kembali naik pada bulan Juni menjadi 291 kasus. Kasus permohonan cerai yang didominasi oleh wanita ini mayoritas karena alasan ekonomi. Satu di rumah saya, tapi atas nama saya. Kemudian dia bayar utang-utang BRI. Dia sudah tidak ngakui anak juga, padahal dia punya anak. Sementara di Sumedang, Jawa Barat tercatat 411 pendaftaran perceraian pasangan suami istri sejak dibuka kembali pada 4 Juni lalu. Hingga awal Juli, semua perjanjian resmi perceraian di pengadilan sudah terisi. Bahkan pemohon harus mengantre untuk daftar hingga bulan-bulan berikutnya. Yang memerlukan pelayanan pengadilan melalui gugatan itu menjadi sekitar 500 sekian perkara.
hampir 500% masuk. Meski demikian, pihak Pengadilan Agama Sumedang tetap menerapkan protokol kesehatan ketat selama persidangan berlangsung. Nah, ini kalau berujung perceraian, apakah ini tanda kutip jalan keluar yang memang tepat ketika perselingkuhan terjadi, kemudian masalah-masalah lain juga terjadi di dalam satu rumah tangga, Mbak Lizzy? Jadi itu numpluk semuanya ya artinya ya. Nah, Pandi, yang lucunya adalah terima kasih untuk berbagi berita tadi. Memang ini adalah sudah diprediksikan pada masa pandemik ini perceraian itu akan tinggi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Bahwa banyak pakar sudah memprediksi, bahkan juga dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa tingkat friksi argumentasi antara pasangan ini sangat kritis dari awal Januari sampai mungkin akhir tahun ini. Jadi saya juga cukup kaget melihat angka statistik yang sangat tinggi juga yang ada di Indonesia. Yang membuat saya makin menarik adalah salah satunya adalah masalah ekonomi. Jadi ternyata ekonomi juga bisa menjadi suatu faktor pemicu ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam pernikahan. Jadi kalau masalah ekonomi tersebut, misalnya masalah utamanya adalah masalah ekonomi. Kemudian masalah ekonomi tersebut berupaya diselesaikan oleh salah satu pihak, misalnya kepala keluarga. Apakah dengan begitu rumah tangganya akan kembali baik-baik saja atau masih bisa goyang begitu, Mbak Lizzy? Jadi gini, Fandi, di dalam rumah tangga kita bicara mengenai masalah yang kompleks. Masalah pandemik ini yang membuat banyak beberapa juga kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan, ini sulit, ini menjadi satu tantangan. Idealnya, suami dan istri bekerja sama untuk mencari solusi bersama, benar begitu? Karena tanggungan bersama-sama, begitu juga dengan tingkat stresor dari ekonomi, mobilitas juga. Mobilitas artinya kita tidak bisa bergerak banyak kan, di situ lagi, ketemu dia lagi. Nah, itu juga pasti kan menambah tingkat stres. Nah, ini biasanya friksi terjadi. Yang saya sesalkan adalah kalau pasangan itu tidak bisa mencari jalan tengah di tengah masalah atau faktor permasalahan global. Karena kalau pasangan itu bisa sama-sama bekerja sama melewati ini, saya yakin hubungan mereka pasti akan jauh lebih kuat di tahun-tahun ke depannya. Oke, Mbak Lizzy, kalau tadi sudah banyak faktor yang kita bahas, tapi kalau kita kategorikan faktor yang paling memungkinkan untuk seseorang atau dalam pasangan tersebut melakukan perselingkuhan, faktor mana yang paling tinggi kemungkinannya? Faktor ekonomi kah? Saya berbeda orang, berbeda faktor. Tapi untuk masyarakat mungkin menengah ke bawah, mungkin saya merasa bahwa ekonomi itu penting sekali. Jadi kalau ketika itu tidak dipenuhi mungkin menjadi salah satu masalah buat mereka untuk buat apa dilanjutkan gitu. Tapi saya yakin kalau untuk selain masalah ekonomi juga ada masalah komunikasi, mungkin kasar secara verbal, secara fisik tidak mendapatkan sayang begitu ya kan ya. Misalnya suaminya sering pergi atau misalnya istrinya tidak bisa memahami kondisi suami juga. Jadi mungkin dari dua arah ini bisa saja terjadi. Dari istri merasa suami tidak memberikan nafkah, dari suami bisa merasakan bahwa istri tidak memberikan pengertian terhadap situasi kondisi seperti ini. Berarti ini ada timbal balik, sama-sama ada ketidakpuasan antara kedua belah pihak begitu, Mbak Lizzy? Bisa saja terjadi. Makanya, tapi kan yang kita lihat adalah tadi yang mengejutkan adalah hasilnya laporan. Satu pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata banyak wanita di Indonesia mengharapkan bahwa tingkat kepuasan ekonomi itu penting dalam menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mbak Lizzy, singkat saja pertanyaan terakhir, apa yang paling mudah yang harus dilakukan ketika mulai ada percikan-percikan masalah di dalam sebuah rumah tangga, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini? Singkat saja, Mbak Lizzy. Oke, nomor satu yang penting adalah selalu harus yakin bahwa ada jalan keluar dalam setiap permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa kita harus sabar satu sama lain
dan juga saling komunikasi. Ingat, kita memulai hubungan ini dengan cinta, jadi jangan disia-siakan dan berharap bahwa kita bisa menemukan cinta lagi di tempat yang lain. Semua sama aja, yang penting bagaimana perjuangan kita memperjuangkan rumah tangga. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama saling memperjuangkan rumah tangga yang sudah dibangun. Terima kasih Mbak Elizabeth Santosa sudah bergabung bersama kami dan sudah membagi informasi kepada kami. Mari.